Okey ya. Kau tahu kan saya ni baru pulang dari Port Dickson. Sana kita dapat tempat penginapan yang agak besar lah. Jadi ini semua single room bagi kami yang pergi. Dan salah satu daripada kawan dari Institut Lepas, dia sangat takut. Dia kata, "Hey, you datanglah tinggal dengan saya. Takutlah satu orang. Terlampau besarlah bilik ini. Rasa ni lain-lain lah." Saya kata, "Mana saya mau datang. Semua orang dapat single room. Saya maulah privasi saya." Lepas tu, beberapa hari dekat-dekat habis bengkel itu, saya tanya dia, "So macam mana bilik itu?" Dia kata, "Hei, you tahukah, dari hari pertama saya tak boleh tidur. Hari kedua pun tak boleh tidur." Asyik, "Maksudnya kau kenapa?" "Saya rasa lain-lain lah dalam bilik itu." Saya kata, "Lain macam mana?" Dia kata, "Saya paksa diri saya tidak tidur sepanjang malam. Jadi saya kata, bila kamu tidur?" "Saya tidur dalam Grab, saya tidur dalam train." Apa pandangan kamu mengenai orang yang menganggap setiap kali pergi ke hotel kah, mesti ada sesuatu dalam bilik? I think itu sebenarnya memang setengah tempat memang adalah, tapi dia lebih kepada personal interpretation lah. Kalau bilik yang betul-betul ada penghuni, dia ada tanda-tanda tersendiri. Itu saja, jadi tidak perlulah kita sampai terus mengucap selamat ke saya di sini. Tidak perlu sebenarnya. Karena setiap tempat yang ada penghuni, dia ada tanda-tanda tertentu. Salah satunya ialah bau. Kalau masuk di bilik ataupun di mana-mana rumah, bilik itu ataupun tempat itu ada bau yang hapak. Antaranya hapak, pelik. Tempat itu memang ada seseorang lah. Ya. Itu satu. Kalau tempat tertentu, ada juga tempat. Kalau kita sampai di sana, di tempat itu mungkin dia punya tempat itu sangat bersih. Tiada bau hapak, tetapi seolah-olah tempat itu ada yang menjaga, ada yang membersihkannya. Nah, yang ini adalah antara petanda-petanda. Selain daripada itu mungkin boleh dilihat ataupun secara otomatis bulu rumah juga naik. Nah, itu adalah tanda-tanda. Kalau langsung tiada tanda-tanda seperti ini, itu lebih besar kemungkinan ialah imajinasi. Ya, betul. Yang dulu kan saya dihantar ke IPG Campus Perlis dan saya ditempatkan di satu tempat yang dinamakan rumah tamu, macam rumah tetamu ini, yang dikatakan 15-20 tahun tiada orang menghuni. Itu pastilah. Pasti yang dikatakan tempat rumah tamu ini ada saja penghuninya. So kan, sebelum saya masuk, saya of course mengucap selamat semua itulah. Tetapi saya punya roommate, bukan roommate lah, housemate dari sekolah lain lah. Okey, dia tidak, dia masuk, dia buat, tak tahu saja. Tetapi dia bagi tahu dalam 3 malam kami di sana. Okay. 3 malam kami di sana, dia langsung tidak rasa selesa. Hari pertama lagi bulu romanya naik bila dia nak guna tandas, tapi saya relax saja. Cuma yang malam terakhir, bukan malam terakhir, macam malam pertama juga, macam saya rasa ada macam jari-jari pergi caress saya punya pipi. Of course dalam gelap itu saya terus brush away lah yang apa-apa tangan atau jari yang pergi saya rasa pelik lah. Antara dia punya jari ataupun dia punya rambut tidak nampak. Okey lah.
Lepas tu yang hari yang terakhir, apa yang tiba-tiba berlaku ialah kami di ruang makan, tiba-tiba itu lampu mula dancing macam disco. On, off, on, off. Jadi saya terus pergi buka pintu depan, saya tengok di luar. Oh, di luar tu gelap tetapi lampu tu biasa saja. Saya pandang balik lagi, masih on, off. Saya terus bawa handset saya, buka video, aim kepada yang on, off, terus berhenti. So, okeylah. Saya punya rakan itu terus masuk tidur, buka lampu sepanjang waktu. Jadi, saya teruskan kerana saya tengah marking jugalah. Marking saya punya assignment. Tiba-tiba itu lampu tu mula lagi on off. Lepas tu dengan nada yang sangat-sangat tired lah, kerana memang pun saya tired secara fizikal. Saya kata, can you please just allow me to mark? I have a lot of assignments lah. Terus berhenti lampu itu. So saya mak dalam setengah jam, saya rasa terlampau tired, saya terus pergi tidurlah. So dalam hal macam tu, betul-betul itu yang presence itu menunjukkan dirinya melalui cara-cara begitu. Kau setuju kah? Kalau seperti yang saya bilang tadi, yang ada some kind of sign yang bulu roma, kejadian-kejadian pelik itu memang sudah pastilah tempat itu ada penghuni yang menghuni. Ya, dan kerana si rakan itu tidak mengucap selamat, terus di what you call that presence itu macam tidak welcome dia lah, buat dia rasa tidak selesa, rasa macam mau keluar saja dari rumah tamu itu. Mana lagi kita mau tinggal? Kita punya, teruklah. Tapi saya lebih rela lah tinggal di rumah tamu yang berhantu daripada tinggal di luar. Di hotel masih juga sama. Lagipun itu free kan. Tapi free pun dapat free punya experience lah semua ini. Alah, itulah saya bilang, kalau bukan senang mau dapat Pengalaman macam begitu. betul. In 500 meters, merge onto Leberaya Utara, Selatan, AH2. Kalaupun ada pengalaman begitu dijual di kedai kah, di kedai buku, saya rasa orang pun bukan mau beli. Tapi kalau saya mau belilah, sekali-sekala saya mau beli 2-3 kah. Oh ini. Itulah. Jadi itulah maksudnya, kalau pergi ke satu-satu tempat, perhatilah tanda-tanda yang seperti saya sebut tadi. Satu, kalau yang tempat, biasanya kalau tempat yang terbiar dan di situ ada bau habat, yang ini biasanya low level spirit lah. Oh. Kalau yang tempat-tempat tertentu, tempat itu macam terjaga rapi, malah mungkin ada bau-bauan yang wangi, yang selesa, yang itu biasanya sama ada bukan kuntilanak, itu mungkin lebih kepada jin ataupun yalah yang budian. Tapi kebanyakan tempat yang kalau hotel ini biasanya yang dihuni oleh yang semua bukanlah spirit yang bagus sangat. Oh, kenapa? Kenapa tidak bagus sangat? Penghuni begitu biasanya yang tidaklah semualah, bergantung juga lah. Ada yang trap di situ, ada yang memang penghuni di situ dari dulu lagi begitu. Oke. Tuh sajalah. Ya.